Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Walad. Pada tugas semester mata kuliah etika bisnis kali ini, saya akan membawakan tentang studi kasus langgar hak konsumen. YLKI minta produsen curang minyak kita ditindak tegas. Sebelumnya, saya akan membawakan sedikit ringkasan eksekutif, di mana Ketua PLT Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Indah Sukmaningsih, menyatakan pihaknya sangat prihatin dan mengecam kerak praktik curang yang dilakukan oleh PT Navita Nabati Indonesia atau NNI dalam distribusi minyak kita. Temuan minyak goreng kemasan 1 liter yang ternyata hanya berisi 750 ml merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak konsumen dan menunjukkan lemahnya pengawasan dari pihak terkait. PT NNI bukan pemain baru dalam praktik curang. Perusahaan ini sebelumnya telah terlibat dalam kasus penimbunan minyak kita yang menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga. Hal ini menunjukkan tindakan tegas dan berkelanjutan dari pemerintah sangat diperlukan. Temuan ini mengindikasikan adanya kelalaian dalam pengawasan dan penegakan hukum. Tutur Indah pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025. Selain masalah takaran, ia menyoroti PT NNI juga melakukan pelanggaran administratif serius. Antara lain adalah habisnya masa berlaku sertifikat produk penggunaan tanda atau SPPT Standar Nasional Indonesia atau SNI, tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPO Badan POM, tidak memenuhi syarat sebagai repacker, pemalsuan surat rekomendasi izin edar, dan penggunaan minyak goreng non-DMO. Hal ini bersumber dari harian online yaitu www.metodetv.com. Langgar hak konsumen, YLKI minta produsen curang minyak kita ditindak tegas. Adapun analisa dari kasus tersebut dalam etika bisnis, dalam hal ini PT NNI sebagai distributor minyak kita telah melanggar beberapa prinsip dalam etika bisnis, antara lain yang satu, prinsip otonomi, karena perusahaan sudah melanggar aturan hukum dan tidak menjunjung tinggi nilai moralitas. Kedua, prinsip kejujuran, di mana ada perbedaan volume isi produk yang tertulis 1 liter ternyata hanya berisi 750 ml. Lalu prinsip tidak berniat jahat, karena perusahaan telah melakukan penimbunan sehingga menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga. Lalu prinsip keadilan, di mana penetapan harga jual yang tidak sesuai atau layak dengan keadaan produk. Lalu prinsip hormat pada diri sendiri. Hal ini terjadi karena perusahaan tidak mementingkan kepuasan pelanggan. Hal ini terbukti dengan kurangnya takaran produk, pelanggaran administrasi, dan penimbunan barang. Lalu terakhir, prinsip saling menguntungkan. Dalam bisnis yang kompetitif, prinsip ini menuntut agar persaingan bisnis haruslah melahirkan suatu win-win solution, bukan menguntungkan satu pihak saja, dalam hal ini yaitu perusahaan sendiri. Lalu apa dampak, masalah, dan upaya dalam penanggulangannya? Yang pertama, dampaknya, praktik curang tersebut tentunya berdampak langsung serta merugikan konsumen secara finansial dan merusak kepercayaan konsumen terhadap produk-produk kebutuhan pokok. Lalu upaya yang bisa dilakukan antara lain, satu, dalam hal ini pemerintah selaku pengatur regulasi harus bisa memastikan produk konsumen mendapatkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Lalu selain itu, YLKI juga menyerukan kepada seluruh pelaku usaha untuk menjunjung tinggi etika bisnis dan mematuhi peraturan yang berlaku, dan menuntut adanya transparansi dari pihak pemerintah mengenai hasil dari inspeksi yang telah dilakukan dan hasil dari penindakan hukum yang telah dilakukan. Adapun aturan regulasi yang mengatur tentang hak-hak konsumen antara lain yaitu dalam kasus produsen minyak kita yang menjual produknya tidak sesuai takaran melanggar aturan yang berlaku, yakni Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen
nomor 8 tahun 1999 pasal 8 ayat 1 huruf C. Di mana di dalam menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 1 huruf C yang melarang pelaku usaha memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Di mana pelanggaran ini ada pasal pidananya. Atas pelanggaran tersebut, konsumen berhak meminta tanggung jawab pelaku usaha maupun produsen. Adapun tanggung jawab yang bisa diberikan produsen kepada konsumen adalah akibat kerugian ini adalah ganti rugi. Baik, sekian dan terima kasih pemaparan tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.